Bendungan Cijengkol masih terlihat kokoh, walaupun sudah berusia hampir 1 abad. Bangunan ini disebut-sebut sebagai salah satu ikon Sukamantijaya. Namun di balik megahnya bangunan Cijengkol tersimpan misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Bendungan ini merupakan salah satu bendungan yang mengatur aliran air untuk wilayah Ciasem Blanakan. Dalam pembangunannya juga tidak sedikit memakan korban jiwa. Sesuai dengan namanya, bendungan ini memiliki air yang lebarnya masing-masing kurang lebih 10 meter. Dibangun oleh Belanda pada tahun 1973. Dajengba, salah satu tim, mengatakan tidak sedikit orang yang melintas melihat sesosok putih sedang berdiri di tengah-tengah bendungan. Bahkan kalau malam, Dajengba juga suka mendengar suara-suara aneh seperti jeritan minta tolong dan perempuan tertawa. Memang sering terjadi hal-hal aneh karena kebanyakan mayat-mayat yang hilang karena hanyut pasti berujung ditemukan di bendungan ini, entah tersangkut atau bahkan hanya mengambang. Cerita Dajengba. Tidak hanya itu, dengan Dajengba juga menjelaskan di bendungan Cijengkol ada 3 makhluk gaib yang sering terlihat, yaitu kuntilanak, manusia tanpa kepala dan kepala saja, bahkan siluman buaya. Mereka yang paling sering terlihat oleh orang-orang yang melintas, bahkan yang suka memancing malam-malam. Masyarakat setempat memiliki mitos terkait bendungan. Mereka percaya adanya penunggu yang mendiami bendungan yang dibangun dari zaman Belanda itu. Ritual yang dilakukan adalah berbagai macam. Tanah tersebut kemudian ditabur kembang 7 rupa. Selanjutnya daging dibagikan kepada masyarakat sekitar. Kemudian malamnya dilakukan pengajian dan syukuran. Namun begitu, bendungan Cijengkol merupakan salah satu ikon Sukamantijaya. Dan banyak juga yang melakukan foto prewedding di lokasi tersebut. Keberadaan Kali Ciasem sebagai salah satu sungai utama di wilayah Subang yang dikenal memiliki pintu air atau bendungan, yakni Bendungan Jengkol di Sukamantijaya, didapati dari berbagai sumber sebagai besar area pesawahan. Pantura termasuk Ciasem mulai berkembang saat ekspedisi Mataram Islam ke Batavia pada Perang Jawa I antara tahun 1628-1629. Tim Wijil Asem mencoba menyelusuri seluk-beluk bendungan Cijengkol dengan bertemu salah satu tokoh masyarakat, Awi 63 tahun. Awi mengatakan sebagai prajurit Mataram yang enggan kembali
Setelah perang melawan Belanda, kemudian membuka lahan pertanian. Mereka membabat hutan dan rawa-rawa untuk membuka pesawahan. Cerita kakek saya dulu itu begitu, untuk memenuhi pengairannya maka dibangunlah bendungan tersebut. Jelasnya, dia tidak mengetahui persis sejak kapan bendungan tersebut dibangun. Dia hanya menyebut seingatnya sekitar tahun 70-an. Bendungan tersebut merupakan bendungan kehidupan bagi masyarakat di sana. Sebab mayoritas masyarakat sangat ketergantungan aliran air dari sana untuk sawah-sawahnya. Kemudian sekarang dikelola Perum Jasa Tirta II, unit usaha wilayah 3. Sebagian dari prajurit Mataram itu juga menikahi penduduk lokal. Hingga melahirkan budaya Jawa Sunda. Pada saat tertentu, bendungan ini cukup ramai lantaran kerap dimanfaatkan warga untuk bersantai. Tak sedikit pula para pengendara yang sengaja menepi, termasuk para pemancing ikan. Di saat itu juga menjadi tempat pembenihan dalam penelitian jenis ikan yang dikembangkan adalah ikan patin, gurame, ikan mas, dan ikan lele. Jembatan ini juga termasuk dari bendungan, juga merupakan objek vital sebab akses utama mulai dari Sukamandi menuju Purwadadi, Kalijati dan sekitarnya, Pungkas Awi. Sementara itu, Kepala Desa Sukamandi Jaya, Khairuddin, juga sepakat jika bendungan Cijengkol disebut dengan bendungan kehidupan. Selain mengairi banyak sawah, bendungan Cijengkol juga bendungan yang sangat vital keberadaannya. Terlebih pada musim hujan, jika saja pintu air sembarangan dibuka, sedangkan debit air sedang tinggi, maka akan fatal akibatnya. Setelah pintu itu, Khairuddin menambahkan adanya pertemuan sungai Ciasem dan Cijengkol. Kalau debit air tinggi meluap, desa di Belanakan dan sekitarnya bisa banjir parah. Kalau pintu tidak dibuka, tanggul khawatir jebol. Jadi memang dilema betul-betul bendungan kehidupan, jelasnya. Namun dia bersyukur hingga sekarang tidak pernah terjadi hal demikian. Sekalipun banjir, sifatnya hanya banjir temporer, katanya. Rupanya itu penyelusuran tim Wijil Asem. Untuk cerita-cerita mistis lainnya, juga penunggu-penunggunya ataupun makhluk-makhluk gaib yang ada di sana, tim Wijil Asem akan menelusuri lebih dalam dikala nanti di malam hari, karena di siang hari waktunya kurang tepat untuk penelusuran makhluk-makhluk astral penunggu jembatan atau bendungan Cijengkol itu. Inilah bukti-bukti atau peninggalan para zaman Belanda dulu, juga pada zaman penjajahan. Kerajaan Mataram kala itu mengirimkan prajuritnya untuk perang ke Batavia, dan sekarang pun enggan pulang.
Baba Derawa juga menempati Sungai Ciasem sampai mempunyai keturunan di Ciasem. Saksi bukti juga sejarah peninggalan zaman dulu memang sangat kental dengan cerita mistis yang kerap banyak dibincangkan warga.